Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim bahwa ada para sahabat mengatakan fulan itu mati syahid, fulan itu mati syahid setelah perang. Saking senangnya para sahabat ini mengatakan ini sambil teriak-teriak, berjalan ke sana kemari, si A itu sudah mati syahid, si A itu mati syahid, si A itu mati syahid. Pengumuman. Namun oleh Rasulullah dilarang untuk diumumkan. Jangan diteruskan. Pengumuman seperti itu jangan diteruskan. Kata Rasulullah, karena apa? Inni ra'aituhu finnar. Aku melihat orang yang kamu umumkan mati syahid itu adalah masuk neraka. Kelihatannya memang baik ya, mati syahid kelihatannya baik. Kelihatannya menjadi orang penduduk surga, kelihatannya begitu. Tapi karena zalim, apa zalimnya? Fi burdatin ghallaha aw aba'atin. Karena dia ngentit selimut lorek dari harta rampasan perang. Ghanimah antara rampasan perang belum dibagikan, itu dientit, dikutil ya. Jadi zalimnya di situ. Jadi intinya dari hadis ini, walaupun kita ini orang soleh ya, banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, banyak sodakohnya dan yang lain, tapi pernah melakukan zalim, kalau tidak dimaafkan oleh orang yang dizalimi itu, maka dia wajib masuk neraka. Makanya tidak usah zalim kepada orang lain. Di antaranya zalim di sini adalah mencuri harta rampasan. Zalim itu bukan hanya sekedar mencuri, banyak. Pokoknya membuat orang lain tidak enak, tidak nyaman, itu zalim. Perkataan kita, perbuatan kita, hewan kita, binatang kita, dan lain sebagainya. Nanti hadis berikutnya ini luar biasa, ada yang lebih menarik ya. Makanya perhatikan baik-baik hadis-hadis berikutnya. Sekarang hadis yang ke-15, wa an Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum annal jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal. Suatu ketika Nabi Muhammad berdiri di antara para sahabat. Dan Nabi Muhammad ini menyebutkan para sahabat, mengingatkan kepada para sahabat bahwa jihad berjuang fi sabilillah, iman kepada Allah adalah amal yang paling utama. Iman kepada Allah dan berjuang fi sabilillah adalah amal yang paling utama. Faqama rajulun, kemudian ada orang laki-laki berdiri, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khatayaya. Ya Rasul, kalau begitu umpama Rasul, saya terbunuh dalam berjuang fi sabilillah, apakah semua dosa-dosa saya ini diampuni oleh Allah? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In kunta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghair mudbir.
Jadi memang dosa-dosa kamu ini diampuni ketika terbunuh dalam perjuangan fisabilillah. Ada syaratnya, ada asal terbunuh. Apa syaratnya? Wa anta sabir. Pertama, kamu harus sabar menghadapi peperangan ini. Jadi harus sabar. Gak ngok-ngokan, kamu enak di belakang, saya di depan. Aduh, kena panah, kena pedang. Nah, ini sudah tidak sabar berarti. Kedua, muhtasibun, ikhlas ya, mencari pahala dari Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Ini syarat yang kedua, baru diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, muqbilun ghairu mudbir, menghadap musuh dalam peperangan, tidak lari. Ya kalau lari beda ya. Ketika lari takut menghindar karena takut terbunuh, menghindar kemudian kena bunuh, ya tidak bisa. Ini bukan perang yang diridhoi atau yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kalau begini. Moro lari, ketika lari dipanah dari belakang. Maksudnya lari untuk menghindar dari peperangan, ya mati konyol namanya ini ya. Tidak bisa menghapus dosa. Kalau lari mencari siasat bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau mencari larinya itu mencari siasat, mundur untuk mengecoh musuh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena ada tujuan untuk maju ini, untuk menang. Jadi ketika lari cuma tujuannya untuk strategi perang agar supaya menang, tidak apa-apa. Umpamanya ketika lari menghindar dari peperangan itu tapi tujuannya untuk mengalahkan peperangan, mengalahkan musuh, ya tidak apa-apa ketika terbunuh pada saat itu. Bagi masih termasuk menghadap peperangan. Jadi ini diampuni dosanya. Tapi ya, ada tabinya di sini illad dainah, kecuali hutang. Fa inna Jibrila qala li dzalik, rawahu Muslim. Kecuali hutang yang tidak bisa diampuni. Kalau di syarahnya itu bukan hutang saja, hukum-hukum yang berhubungan dengan hakul adami itu tidak bisa dimaafkan dosanya dengan cara berjuang fisabilillah. Tidak bisa. Bukan hanya soal hutang ya, urusan hakul adami, contohnya bicara tidak mengenakan, perilaku menyakitkan atau mengganggu orang lain, komentar-komentar yang negatif, nyinyir ya, biasanya di WA itu, di medsos, nyinyir kepada orang lain, nyinyir kepada paslon 1, 2, 3 atau yang lain. Ini juga tidak bisa dihapus dosanya dengan cara berjuang fisabilillah. Tidak bisa, harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Makanya tidak usah nyinyir-nyinyir atau nge-share kejelekan orang lain di medsos. Kalau orang lain membaca, melihat, dosanya juga akan mengalir kepada kita. Dan itu pun ya harus minta maaf ya, harus minta maaf kepada orang yang kita jelek-jelekan melalui video atau komentar-komentar yang negatif, nyinyir-nyinyir. Harus minta maaf karena zolim. Nah, dosa-dosa seperti ini dan dosa hutang ini tidak bisa diselesaikan dengan perang fisabilillah. Di syarahnya juga dijelaskan yang tidak bisa juga dihapus dengan dosa dengan berjuang fisabilillah adalah dosa-dosa besar, zina, membunuh ya. Itu tidak bisa dihapus dengan berjuang fisabilillah, harus pakai taubatan nasuha, khusus taubatnya. Jadi zalim itu banyak macamnya. Walaupun kita ahli ibadah, ahli salat, ahli amal soleh, kalau pernah melakukan zalim ya, kalau tidak ada transaksi maaf memaafkan, ya masuk neraka. Begitu. Ini kalau berhubungan dengan manusia. Makanya tidak usah apa ya, megengkuk ya, membuat orang lain tidak nyaman. Nyaman, jangan ngomongan begitu ya. Nyaman enak itu, enak orang itu. Jangan ya. Kita membuat orang lain enak nyaman sebenarnya itu adalah membuat kita nanti enak nyaman di akhirat. Kita kan tidak ya, karena terlalu banyak opini atau pikiran-pikiran yang berhubungan dengan setan. Jadi ingin mengenakkan orang itu berat. Antar man menyaman orang ruang.
kok mau nak mengenakkan orang itu, begitu. Nah, ini jebakan-jebakan setan agar supaya kita ini membuat orang lain tidak enak dan akhirnya secara hakikat juga membuat kita tidak enak nanti di akhirat. Makanya yang benar saja, artinya membuat orang lain enak, mudahkan orang lain, tidak usah menurut orang lain. Hadis yang ke-16 ini perhatikan baik-baik bagi kaum-kaum yang bangkrut di akhirat ini, kaum-kaum yang sangat rugi di akhirat. Hadis yang ke-16, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang bangkrut itu? Ini pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Sahabat ditanya, kamu tahu siapa sebenarnya orang bangkrut itu? Qalu, sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalah wala mata'. Katanya para sahabat, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tak punya uang, tidak punya aset di dunia ini. Itu katanya para sahabat ketika ditanya tentang orang bangkrut. Jadi orang bangkrut itu katanya para sahabat, orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya aset, semuanya habis. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Jadi kata Rasulullah, ini perhatikan baik-baik biar kita ini tidak termasuk orang yang bangkrut ya. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang di hari kiamat membawa salat. Jadi salatnya dibawa, membawa puasa, membawa zakat dan ibadah-ibadah yang lain dibawa semua. Tapi wayati wa qad syatama hada, datangnya itu juga membawa apa ya? Perilaku syatama hada, misui orang ini ya dipisui. Wa qadhafa hadza, menuduh zina orang ini. Wa akala mala hadza, memakan hartanya orang ini yang tidak dapat izin, mencurilah istilahnya. Wa safaka dama hadza, melukai orang lain ini. Wa daraba hadza, dan memukul orang ini. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka orang ini akan diberikan kebaikan diambil dari orang yang menzalimi. Jadi besok ya banyak orang bangkrut bawa ibadah salat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya, tapi semuanya itu tidak ada pahalanya, kosong saja, kosong. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak zalim kepada orang lain dengan cara misui, ngomong tidak enak, menuduh orang lain berzina, mencuri, melukai orang lain dan lain sebagainya. Tumpas ya, pahalanya tumpas ya, tumpas ya. Makanya jauh usah ini, tidak usah zalim-zalim lah biar gak tumpas ya. Kayaknya banyak amalnya, banyak wiridannya, banyak amal solehnya, ternyata isinya kosong semua, habis. Mong gua padi kepak kepi, satu truk padi tapi kempes semua, ada isinya. Buat apa? Ya dibakar. Di sini juga buat apa? Ya diuncalkan ke neraka. Wah, naudzubillah min dzalik. Maka jaga mulai sekarang mulut kita, hati kita ini yang golongan suudzon ini, yang suka nerimaan kabar-kabar kejelekan orang lain ini, hati-hati ya. Habis pahala kita berjamaah, pahala kita ngaji ya, wiridan kita hilang semua ya. Yang biasa-biasa dengaran kejelekan orang lain berhenti kalau tidak ingin bangkrut nanti
di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Kalau sudah begini bagaimana? Ya, kor-kor-koran ya, aduh keruan ya. Ada. Makanya orang yang hati-hati betul, dia tidak akan banyak bicara. Karena apa? Khawatir pembicaraannya menyakiti orang lain. Kadang bercanda tujuannya tapi menyakitkan orang lain. Kalau tidak ada perlunya, tidak ngumpul. Karena apa? Khawatir tetangganya, temannya kena korbing ya, kena sikat pakai ngerasani, pakai menjelekkan dan lain sebagainya. Saya sudah sering berkali-kali kalau tidak ada perlunya tidak usah ngumpul. Khawatir banyak habisnya. Banyak habisnya apa? Ya banyak habisnya kopi, banyak habisnya rokok, banyak habis orang tetangganya yang dirasani, temannya yang dirasani, habisnya banyak. Akhirnya pahala-pahalanya juga habis. Mau kemana kalau sudah begini? Ya kur-kur-kuran ya kor-kor. Hati-hati ya, tidak usah, tidak apa-apa wes dikatakan kuper kurang bergaulan, tidak apa-apa. Kalau udah ada perlunya pokoknya tidak usah ngumpul-ngumpul. Kalau sudah selesai pulang, mendingan tidur atau wiridan di rumahnya atau nonton TV apalah yang baik-baik daripada ngumpul ngalor ngidul tidak ada tujuan yang jelas. Nah ini fa in faniyat hasanatuhu qabla yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum. Nah ini kalau kebaikannya tidak ada ya, maka kejelekannya orang yang dizolimi, dosa-dosanya ya dipindah kepada yang zolim. Yang zolim itu banyak ya, hati-hati ya. Ini contoh ya, contoh biar kita ini nanti tidak bangkrut di akhirat. Kita tidak usah bicara sakit hati, menyinggung, tidak usah ya. Kita betul-betul ingin memperbaiki diri. Contoh ini, contoh yang punya piaraan, entah sapi, kambing, ayam. Kalau baunya mengganggu tetangga ya, sampai tetangganya tidak enak makan, ini bahaya ini. Harus minta maaf. Paling tidak kalau ayamnya bertelur dikasih itu tetangganya ya. Jangan dikasih baunya saja, kasih telurnya juga ya. Apalagi waduh sudah tak tahu, tidak dikasih, tidak minta maaf, bahaya ini. Bisa-bisa bangkrut kita ini nanti di akhirat pahalanya habis. Kalau memang kita tidak punya pahala, dosanya yang dizolimi itu yang kita pindah, yang dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang punya piaraan-piaraan itu. Kalau sekiranya mengganggu tangga, tidak usah diteruskan. Itu tetangga bisa sakit hati setiap hari. Bahaya ini. Bahaya, bangkrut betul nanti di akhirat itu. Siapa saja termasuk saya. Termasuk saya. Betul ini kalau berdasarkan hadis ini. Faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka dosanya dilemparkan kepada yang menzalimi itu, kemudian dia dilemparkan ke api neraka. Makanya hati-hati, zalim itu banyak macamnya, caranya, alatnya banyak, bisa mulut, bisa perilaku, bisa barang kita ya, piaraan kita, hewan kita atau yang lainnya. Jadi kalau ada sesuatu yang kiranya itu tidak mengenakan orang lain, cepat dirubah, minta maaf. Kalau tidak bisa bangkrut nanti di akhirat. Kalau tidak ada perlunya tidak usah ngobrol lah, gak usah ngobrol. Karena apa? Bisa habis, kopinya habis, makanannya habis, rokoknya habis, pahalanya habis, tekor semuanya. Bangkrut dunia akhirat. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.